menjelang akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit demam yang bertambah-tambah. Beliau beberapa kali masih sempat untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Seperti pada suatu hari, hadis yang diriwayatkan Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan nasihat dari ba'da subuh sampai zuhur, disambung dari ba'da zuhur sampai asar, disambung dari ba'da asar sampai maghrib. Saking fokusnya para sahabat saat itu, tidak ada yang meriwayatkan tentu saja nasihat lengkapnya dari ba'da subuh sampai maghrib itu beliau menyampaikan apa saja tentu. Dan memang belum ada alat untuk rekaman seperti ini. Kita bayangkan itu nasihat perpisahan. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan pada saat itu oleh Thauban radhiyallahu anhu yang meriwayatkan nasihat panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berapa lama mulai tidak dapat berangkat ke masjid karena demam yang beliau derita bertambah tinggi dan sakit yang beliau rasakan semakin berat. Badan beliau terasa sangat sakit. Pembuluh-pembuluh darah, urat-urat nadi beliau juga terasa sakit. Beliau tinggal di rumah. Sesekali beliau minta agar badan beliau diguyur dengan air supaya menurunkan demam itu. Dan beliau pada suatu kali pernah membuka jendela rumah beliau yang menghadap ke arah masjid, tersenyum kepada para sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Dan beliau ketika itu berwasiat, hendaklah Abu Bakar menjadi imam. Aisyah sempat protes, wahai Rasulullah, Abu Bakar terlalu halus hatinya. Setiap kali dia sholat dan menyadari ketidakhadiranmu, Abu Bakar pasti akan menangis. Karena dia lelaki yang banyak menangis. Dia tidak akan kuat untuk mengimami kaum muslimin. Ini kata Aisyah. Kenapa engkau tidak menunjuk yang lain semisal Umar? Maka Nabi SAW ketika itu menatap tajam dan bersabda, demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak redha kecuali Abu Bakar yang menjadi imam. Pada suatu hari pernah satu subuh, Abu Bakar terlambat datang. Maka orang-orang memaksa Umar untuk mengimami mereka sholat, khawatir waktu subuh sudah hampir habis. Maka terdengar hari itu suara Umar bin Khattab yang bersimponggang, yang sangat berwibawa dan keras, berbeda dengan suara Abu Bakar yang lirih dan syahdu. Terdengar suara Umar bin Khattab sampai ke rumah Nabi SAW, dan Nabi SAW minta untuk didudukkan dan bersabda, demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak redha kecuali kepada Abu Bakar, agar Abu Bakar menjadi imam. Siapa yang berani menjadi imam di sana? Setelah salam, Umar marah-marah kepada para sahabat, celaka kalian, hampir saja kalian menjadikan aku dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Celaka kalian. Ada dalam waktu sakit itu satu riwayat yang menarik. Pada suatu pagi, pada suatu subuh, dan di rumah Nabi SAW ada Sayyidina Abbas dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semuanya adalah kerabat beliau. Sayyidina Abbas adalah paman beliau, Sayyidina Ali adalah sepupu dan menantu beliau, mendampingi beliau ketika itu, dan beliau sangat ingin berjumpa para sahabat di masjid. Maka ketika itu Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali memapah Rasulullah SAW ke masjid. Dalam riwayat yang melalui jalur ibunda kita Aisyah itu ada sebutan yang menarik. Telah memapah Rasulullah SAW, Abbas
wa rajulun akhar, dan seorang lelaki yang lain. Wa fi riwayat jaa Abbas wa rajulun akhar, karena hari itu datang Abbas dan seorang lelaki yang lain. Siapa yang dimaksud seorang lelaki yang lain itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi gara-gara riwayat ini, sebagian orang Syiah menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha punya dendam kepada Sayyidina Ali, sampai-sampai tidak menyebut namanya. Sampai-sampai beliau tidak menyebut namanya, dan itu dihubungkan dengan peristiwa hadisul ifk, di mana Sayyidina Ali karena terlalu easy goingnya, terlalu santuinya, dan terlalu memprioritaskan umat agar Rasulullah tidak berlama-lama dalam galau memikirkan persoalan keluarga, sehingga tidak memikirkan persoalan umat. Jadi ketika Rasulullah itu curhat kepada Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyampaikan, bagaimana menurut kalian? Usamah bertanya begini, ya Rasulullah, aku tanya kepada engkau, siapa yang menikahkanmu dengan Aisyah? Nabi SAW menjawab, Allah. Lah, kata Usamah, apakah menurutmu Allah menipumu dengan menikahkanmu dengan seorang perempuan yang keji? Tidak sama sekali. Kalau Allah yang menikahkan engkau dengan Aisyah, maka dia adalah As-Siddiqah binti Siddiq. Dia pasti wanita yang sangat jujur, benar, putri dari seorang lelaki yang sangat benar, Abu Bakar. Ini Usamah ketika ditanya Rasulullah tentang Aisyah. Sayyidina Ali itu mengamati, dijawab Usamah begitu, wajah Rasulullah tidak membaik. Orang sedih itu kan kelihatan. Orang sedih, orang galau, orang susah itu kan kelihatan wajahnya. Apakah ketika mendengar sesuatu dia akan membaik atau tidak? Maka Sayyidina Ali berusaha untuk menghibur Rasulullah supaya beliau lebih ringan berpikirnya. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika Rasulullah tanya, kalau engkau Ali, apa pendapatmu? Wa ma ra'yuka ya Ali? Apa pendapatmu ya Ali? Kata Ali begini, ya Rasulullah, kira-kira Anda bisa membayangkan ya Sayyidina Ali yang isi going itu akan ngomong apa? Ya Rasulullah, perempuan di dunia ini banyak. Kalau engkau berkenan, ceraikan siapapun yang ingin kau ceraikan, nikahi siapapun yang ingin kau nikahi. Gitu aja kok repot. Mengutip Gus Dur, kira-kira sikapnya Sayyidina Ali ketika itu adalah gitu aja kok repot. Sudah, ya Rasulullah, jangan dipikirkan terlalu dalam. Ini sudah kelamaan ini, kasihan umat, gak kau pikirkan. Kau pikirin keluarga terus kayak begini ini. Maka beliau Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah, perempuan di dunia ini banyak. Ya, nikahi siapa yang ingin kau nikahi, ceraikan siapa yang ingin ceraikan. Itu aja kan beres. Kalimat ini sederhana, tapi tentu kalau didengar ada yang tidak suka. Maka orang-orang Rafidhah biasanya menghubungkan dua hal ini. Riwayat bahwa Sayyidina Ali menafikan Aisyah, kemudian Aisyah menafikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata para ulama, enggak gitu. Wong Sayyidina Ali juga maksudnya baik. Di situ beliau tidak bermaksud menafikan Aisyah. Sebagaimana ketika itu Aisyah juga tidak bermaksud menafikan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali itu orangnya pendek dan kekar, tidak tinggi seperti Abbas. Maka ketika Rasulullah dipapah oleh Abbas dan Sayyidina Ali, yang terlihat jelas oleh Aisyah hanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Ali-nya tidak terlalu tampak jelas, maka beliau hanya menyebutnya Ja'a Abbas wa rajulun akhar. Telah datang Abbas dan seorang lelaki yang lain. Mereka memapah Rasulullah SAW ke masjid. Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah mengislah berbagai riwayat, karena para sahabat radhiyallahu anhum memang bukan manusia yang maksum.
Mungkin satu saat mereka melakukan kesalahan, tetapi mengkompromikan riwayat untuk mempersatukan di antara mereka adalah afdal. Itu dipapah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipapah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibawa ke masjid. Kemudian Abu Bakar yang sudah siap menjadi imam sadar, ini Rasulullah datang, dipapah Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali, didudukkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Bakar tetap menjadi imam, menahan Abu Bakar yang mundur dengan tangan beliau yang menolak dorongan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar, ketika tangan Rasulullah dilepaskan, Abu Bakar beringsut-ingsut mundur lagi. Kemudian Rasulullah, Abu Bakar pun maju sejauh dorongan Rasulullah SAW. Tetapi begitu tangan Rasulullah dilepas, Abu Bakar mundur lagi. Sampai 3 kali, di kali ketiga Abu Bakar As-Siddiq kemudian mundur dan duduk di samping Rasulullah SAW sebelah kanan dengan meletakkan lutut beliau agak lebih di belakang lututnya Rasulullah SAW. Lalu beliau memberi isyarat agar semua sahabat duduk, agar apa? Agar Rasulullah SAW mengimami sahabat dalam keadaan duduk. Maka kalau imamnya duduk, makmumnya semua juga ikut sholat dalam keadaan duduk. Kami sholat sampai selesai dalam keadaan duduk. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu untuk tetap menjadi imam? Mengapa engkau mundur? Nah ini penting ini Bapak Ibu. Dalam mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pendekatan taat, ada pendekatan adab. Abu Bakar dua-duanya ketika mengikuti dorongan Rasulullah, beliau taat. Tetapi ketika beliau mundur beringsut, beliau beradab. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wahai Rasulullah, lebih baik seandainya tanah di hadapan saya terbelah, lalu saya jatuh ke dalamnya dan tanah itu menghimpit saya sampai binasa, daripada saya menjadi imam padahal saya tahu di belakang saya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini teori penting ini Bapak Ibu. Bagaimana mendekati suri teladan Rasulullah. Ada yang taat, ada yang adab.